Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi para peserta MPLS yang selain agama Islam. Selamat bergabung kembali memasuki hari pertama kegiatan MPLS SMK Dharma Siswa 1, Dharma Siswa 2, dan SMA Plus. Semoga pelaksanaan MPLS hari pertama ini nantinya kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan, mengikuti secara daring, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena kondisi alam yang tidak memungkinkan, sehingga kita pelaksanaan MPLS kita menggunakan daring. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga beserta staf, Bapak Kepala SMK Dharma Siswa 1, Kepala SMK Dharma Siswa 2, dan Kepala SMA Plus Dharma Siswa, Bapak Ibu Guru, para pengurus OSIS yang saya hormati, dan para peserta MPLS SMK Dharma Siswa 1, SMK Dharma Siswa 2, dan SMA Plus yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah pelaksanaan MPLS hari pertama ini, di hari pertama ini benar-benar kita bisa melaksanakan sampai dengan akhir nanti. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selanjutnya, wujud kesetiaan kita sebagai warga negara Indonesia, marilah sebelum melaksanakan MPLS kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4, hitungan keempat kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Untuk mengawali pelaksanaan MPLS, maka pelaksanaan ini akan dibuka oleh lembaga
PKKKBS dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Argo Ciptono. Untuk Bapak Argo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Darmais 1, Kepala SMK Darmais 2, dan Kepala SMA Plus Darmais, dan Bapak Ibu guru semua yang hadir sebagai pendamping, dan seluruh karyawan serta OSIS sebagai juga pendamping, dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh peserta MPLS tahun perajalan 2020-2021 yang dalam saat ini bisa mengikuti acara MPLS via daring atau online. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, ini adalah MPLS yang sangat istimewa di seluruh Indonesia, bersamaan dengan kita semua yang diselenggarakan via online. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah zona hijau, dia sudah bisa melaksanakan MPLS ini via offline, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Cukup kita syukuri bersama bahwasanya di masa pandemi ini, saya lihat anda semua ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, gurunya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng, panitianya juga begitu, OSISnya. Nah, ini menandakan bahwasanya kita diberi rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang telah meninggal karena penyakit karena virus corona ini atau dalam pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, kami terima kasih kepada seluruh kepala sekolah karena diberi kesempatan untuk membuka acara MPLS ini. Saya hanya berpesan kepada anda semuanya, tolong nanti ini diikuti dengan tertib dan disiplin, ya, sampai acara ini berakhir. Nanti mungkin ada sertifikat diberikan, yang nggak masuk nanti tolong diberitahu. Jadi ada sertifikat MPLS mungkin nanti diberikan oleh sekolah A. Kalau nggak punya sertifikat itu mungkin nanti akan kesulitan untuk kakrim yang SMK Mawar 1 dan Mawar 2. Jadi tolong diikuti dengan tertib, ya. Berikutnya saya berpesan, anda semua sudah masuk ke dalam suatu lingkungan yang luar biasa, lingkungan pendidikan. Dalam Islam, ilmu sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin dan sebagainya. Nah, hanya itu, masih banyak pengertian ilmu baik dalam pandangan para ahli maupun pandangan dari berbagai pihak. Dalam Islam, ilmu punya kedudukan sangat penting. Contohnya, ilmu memiliki kedudukan sangat penting. Hal ini dapat diketahui dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran, bahwasanya intinya adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti anda bisa browsing, sekarang kan zamannya internet, bisa browsing itu. Nah, kalian sudah masuk di sini, ya, carilah ilmu sebanyak mungkin, ya. Karena kita masih dalam era pandemi seperti ini, berarti ya kita ikuti secara online, tidak mengurangi esensi dari atau arti daripada ilmu itu sendiri, ya. Tapi di atas ilmu ada adab. Adab memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu.
terlihat dari kisah Abdurrahman bin Al-Qasim, salah satu murid Imam Malik. Imam Malik, di sini Pak Malik namanya, bukan itu tapi Imam Malik. Dia bercerita bahwa aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun dan 2 tahun diantaranya untuk mempelajari ilmu, 18 tahun untuk mempelajari adab. Adab itu apa? Adab itu sopan santun, ya. Seperti ini contohnya, kalian online seperti ini. Nah, tolong nanti background kalian itu jangan background yang aneh-aneh, background gambarnya metal kayak gini, jangan. Ya, ini kegiatan PLS. Usahakan supaya ada bagaimana lagi pakai pakaian yang rapi. Nah, sudah ditetapkan bahwasanya untuk MPLS kalian menggunakan pakaian seragam putih abu-abu. Nah, karena yang kelihatan hanya putih saja, mungkin kalian bawanya pakai sarung ya, betul, pakai sarung, pakai rok ya, enggak, ya wes. Jadi itu ya. Jadi, nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan adab? Jalan Anda sudah benar semua. Anda mendapatkan ilmu dan adab dari sekolah. Makanya dengan sekolah ini Anda manfaatkan sebaik mungkin, karena ada beberapa anak yang tidak bisa bersekolah, ya, karena keterbatasan tak biaya atau apa. Jangan khawatir dengan biaya. Biaya bisa dicari dengan catatan kita harus rajin, pinter, jujur. Ya, rajin, pinter, jujur. Jangan bantah guru nanti. Jangan dibantai, itu enggak boleh. Tuh, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan demikian, MPLS tahun SMK, LPLS, saya ulangi, MPLS, SMK dan SMA plus Dharma Siswa periode tahun pelajaran 2020-2021 resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK dan Mahasiswa 1, Kepala SMA Plus dan Mahasiswa, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada hari ini kita mengadakan atau menghadiri kegiatan MPLS, di mana kegiatan ini adalah ditujukan agar kalian semuanya bisa mengetahui apa dan bagaimana SMK Dharma Siswa ini. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kebaikan senantiasa tercurah kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas rahmat dan ridhonya kita diberikan atas petunjuknya beliau melalui Quran dan hadisnya kita bisa menjalani kehidupan Islam. Anak-anakku sekalian, saya sampaikan selamat datang di SMK Dharma Siswa 1, SMK Dharma Siswa 2, SMA Plus dan Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, yang pertama, marilah nanti Anda mengetahui secara pasti bahwasanya untuk nantinya kalau masuk sekolah, karena saat ini kita masih mengalami pandemi yaitu corona, di mana semua harus prepare agar terlindungi dari corona ini. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau masuk, terima kasih, ini ada pengumuman. Ternyata kanan kiri di sini ada orang. Saya pikir hanya menghadap ke salah satu sisi. Balik lagi untuk yang SMK Dharma Siswa 2 pada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau disebut dengan AK. Kemudian untuk yang perkantoran kita masuknya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran, kita sebut dengan OTKP. Jadi kalau kamu nanti ngomong, kamu jurusan apa? OTKP atau perkantoran.
Kemudian jurusan multimedia, dan yang terakhir farmasi klinis dan kesehatan. Untuk yang SMA kita membuka jurusan IPA dan IPS. Next. Nah, untuk gedung SMA SMK Dharma Siswa 1 ini bisa kita lihat di layar. Ini SMK di tengah ini ya, di tengah. Kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Paujin. Kita mau bersama ya. Bapak Dr. Andes Paujin. Kemudian untuk yang SMA SMK Dharma Siswa 2 kita bisa melihat gedungnya. Ini gedungnya. Ini juga tempat parkir seluruhnya. Jadi SMA, SMK semuanya parkir di gedung paling timur. Jadi gedung paling timur kalian masuk kemudian melalui disinfektan. Jadi disinfektannya nanti kita siapkan kemudian nanti karena kita masa pandemi kita benar-benar menjaga kita kesehatannya. Itu ya anak ya. Kemudian kita lanjut. Nah, cepat saja kita terbatasi waktu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah SMA Plus. Nah ini SMA, ini yang gedung barat. Ini yang menempati gedung barat adalah jurusan farmasi dengan SMA. Jadi jangan sampai salah nanti ya. Di posisi itu karena apa? Karena lab-labnya berada di sana semua. Lab farmasi berada di sana. Kemudian lanjut, next. Nah ini lapangan olahraga. Lapangan olahraga kita ada futsal, itu bisa juga dipakai dengan tenis lapangan. Terus kemudian tempat olahraganya yang sebelah pojok untuk basket. Jadi kita sendiri-sendiri. Jadi keunggulan di bawah salah satu adalah lapangan olahraganya. Untuk yang voli yang berada di sebelah kanannya lagi, jadi sebelah baratnya ada voli. Kemudian yang untuk indoor itu untuk yang senam dan sebagainya. Kalau ini lapangan parkir, ini lapangan parkirnya. Lapangan parkir di Mawa ini sangat istimewa. Parkirnya sangat istimewa yaitu dia ada balkonnya sehingga sepeda motor kalian nggak panas itu kalau datang pagi. Jadi diusahakan kalian datang pagi kalau ingin sepeda motornya berada di balkon gedung timur. Ini gedung timur ada balkonnya seperti ini sehingga sepeda motor kalian terjamin. Kemudian di sini ada poliklinik. Nah, sekolahan lain nggak punya poliklinik. Kita memiliki poliklinik dengan asli dokter, namanya Dokter Purbo. Jadi kalau kalian memanggil nanti Dokter Purbo, gratis untuk periksa dan obat. Tapi kalau kalian pengen, Pak saya pengen obatnya yang berasal dari luar, ya minta resep oleh dokternya. Nanti kalian bisa sampaikan ke orang tua kalian, tapi ini hanya gratis untuk kalian, untuk bapak ibu guru dan sebagainya untuk di poliklinik. Jadi sekali lagi untuk poliklinik dengan dokter asli dokternya ini. Kemudian untuk tempat musola kita ada 3 juga. Ini yang ditampilkan masih musola yang ada di gedung tengah. Ini musolanya yang kita rombak sekarang dengan bertingkat. Di masa pandemi insya Allah nanti waktu kalian masuk sudah jadi musolanya untuk yang. Tapi sekarang sudah disiapkan musola yang cadangannya juga begitu indah nanti. Sudah ada. Kemudian ini ruang belajar. Kita ruang belajarnya ada LCD, kita gabung dengan TV. Kalau TV ini lebih lama umurnya dan lebih mahal dibanding kalau kita beli LCD proyektor. Tapi kita pandang untuk umurnya yang lama kita pakai LCD TV 55 in, jadi gede sekali. Dilanjut untuk perpustakaan ada di gedung timur. Jadi kalian kalau mau perpustakaan silakan di gedung timur. Jadi seluruhnya nanti SMA juga bisa berada di gedung timur karena nanti kalian bebas untuk meminjam buku di situ. Lanjut, next. Ini kegiatan siswa di kantinnya, kita juga setiap gedung ada kantin masing-masing. Jadi nggak usah saling pindah-pindah ke ruangan kemana-mana juga nggak perlu karena setiap gedung sudah ada kantinnya. Kemudian bengkel. Oh ini CCTV ya, jadi setiap kelas anak-anak kalian nggak usah ragu. Misalkan kalau ada kehilangan sesuatu, kalian bisa melihat CCTV. Dengan begini kalian merasa aman. Jadi CCTV sudah disiapkan sedemikian rupa. Kalian kalau ada sesuatu mau tidur dan sebagainya kelihatan oleh kami. Dan pasti ada peneguran dan sebagainya. Untuk itu harapan saya dengan CCTV ini kalian menjadi nyaman. Wah, kita nggak ada fotonya di atas tadi. Mesin CNC, komputer numerical control. Kita menggerakkan mesin milling, mesin bubut, mesin macam-macam dengan komputer. Jadi bagaimana
Itu seolah pertama didesain dulu pakai komputer aided design, kemudian masuk ke CAM, komputer aided manufacturing, kemudian kita barusan masuk ke mesin CNC, komputer numerical control. Ini nggak ada mungkin sekolah sekitar kita yang memiliki mesin CNC seperti ini. Apalagi untuk di daerah Waru, Kecamatan Waru, kita ini memiliki LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Bisa tanyakan ya sekolah-sekolah sekitar kita, apakah memiliki itu? Kenapa di sekolah kita kok beda harganya? Karena kita begitu lulus, anak-anak punya lembaga atau memiliki sertifikat dari BNST, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi yang memberi sertifikat ada motifnya, yang multimedia mendapatkan multimedianya, dan seterusnya. Jadi kita lengkap. Inilah yang mungkin sekolah-sekolah lain nggak miliki. Silakan tanyakan sekolah-sekolah nanti yang kok murah ya, karena nggak memiliki LSP, nggak memiliki. Itu ya. Jadi keunggulan kita ada poliklinik. Kamu sakit apapun juga bisa langsung ke dokter gratis. Dan di sekolah, Pak, mungkin saya sakit di rumah. Boleh Pak, saya datang ke sekolah, boleh. Jadi periksa, setelah itu pulang. Juga diizinkan seperti itu. Ini ruang laboratoriumnya, ini yang di lab TKJ yang kita lihat ini. Jadi kalau mungkin bisa saya torehkan, ini Bapak Ibu guru sudah ada semua di sini. Nah ini semuanya tim-tim dari kami, jadi saya tidak sendirian. Dan masuk Pak. Iya. Soalnya mana tadi begitu. Jadi semoga Anda semuanya tahu dan bangga dengan sekolah kita. Jadi siapa yang bangga sekolah kita? Anda semuanya. Anda sudah nggak salah masuk di tempat sini, di SMK dan mahasiswa. Kita selalu juara untuk yang di multimedia, untuk di akuntansi, juara perpajakan, untuk yang di tingkat kabupaten. Jadi Sidoarjo, seperti kemarin kita juara di perkantoran itu bilingual sekretari. Kita juara 2 dari yang juara satunya sebagai penyelenggara di SMK Solo swasta, kita juara 2-nya. Artinya dari 83 SMK kita termasuk yang terbaik. Sekolah ini enggak kaleng-kaleng bilangnya begitu ya, kalau semuanya enggak kaleng-kaleng gitu ya. Untuk yang multimedia, wah mesti juara kita untuk fotografinya, untuk itu. Jadi kalian nggak usah ragu. Juara 1 terus kita. Masuk di SMA N1, Waru, SMA Sidoarjo, yang adakan dari perguruan tinggi Stikom, kita selalu juara terus. Di Stikom itu kita atau saya selalu mewakili anak-anak menghadiri, kita selalu kumlot menjadi yang terbaik. Selalu betul, sudah 7 tahun ini saya menghadiri di Stikom sebagai karena lulusannya lulusan yang terbaik. Lulusan yang terbaik. Jadi saya begitu bangganya dengan anak-anak diundang di Stikom karena putra-putrinya hebat. Dan itu nggak sekian persen, 95% berapa, tidak boleh dinyatakan naik kelas. Artinya meskipun nilai kalian itu tinggi 99,99990,1 tetapi absennya sejumlah 10, maka tidak boleh dinaikkan. Paham ya? Di rapor tertulis sekian tidak boleh dinaikkan. Artinya maksimal kalian A itu hanya 3, 4 sudah kalian sudah. Ya, ya. Itu peraturan se-Indonesia. Oleh karena itu diusahakan, Pak, kalau sakit Pak, sakit sampai 6 bulan sekalipun, tidak apa-apa sakit. Tidak ada orang yang minta sakit. Jadi kalau sakit, kalian boleh, harus dimasuk secara paksa sampai bawa infus dan sebagainya, tidak perlu seperti itu. Jadi kalau kalian sakit, ada tata caranya. Kalau kalian sakit, kalian harus memiliki surat dokter. Tidak boleh tidak. Nah caranya bagaimana Pak? Kalau kalian sakit, maka kalian bisa datang ke poliklinik yang gratis tadi itu. Jadi kita bebas, kalian setelah datang mungkin, jadi nanti bisa ditunjukkan ke orang tua kalian. Seperti di sini tata caranya yang ada di SMK, SMA dan mahasiswa. Itu ya Kak ya. Jadi dilihat di linknya di YouTube, ditunjukkan ke orang tua biar orang tua kalian tahu. Kalau mau ngajak izin ke kalian, itu berarti tadi itu orang tua yang memberikan masuk. Kalau tidak Pak, berarti nanti kalian berada di luar di kelas, kalian nggak boleh masuk dulu sampai orang tua kalian bisa hadir. Jadi yang tambah repot kalian. Kenapa kita begitu?
kita adalah terbaik kalau dikenal di lingkungan output industri, bapak industri. Siswa kita ribuan yang masuk di sana. Rekpas tuh hampir semuanya anak Mawar. Jadi kalau kita masuk ke sana, ada yang diarek Mawar, belum lagi. Jadi karena hampir semuanya anak-anak Mawar, yang mungkin sekarang menjadi kepala bagian dan sebagainya. Di Kampina kemarin yang salah satu saya namanya Pak Hamsa itu menjadi manajer di Kampina di daerah Madura sana. Jadi sekolah kita sudah lama berdiri sejak tahun 90, artinya kita sudah memiliki lulusan tamatan yang begitu banyak dan semuanya menjadi, sehingga kalau melihat adik-adiknya ya diusahakan bisa masuk ke kerja. Artinya apa? Benar kamu sekolah di bawah, karena kita berdiri lama, tamatannya sudah banyak yang menjadi profesional muda. Kalian kepercayaannya Mawar, Anda punya putra dan putri gitu ya, seperti Anda sekarang mungkin itu ayah-ayah Anda, insya Allah kami yang mendidik. Jadi saking percayanya dibawa lagi sampai 4 putranya di sini. Kita ada bukti dan sebagainya. Kenapa? Percaya dengan institusi kami. Jadi sekali lagi kalian jangan ragu, setelah di tempat Mawar sudah benar. Tinggal sekarang kalian belajar yang tekun supaya bisa masuk jalur PMDK atau SNMPTN yang dengan jalur rapor itu dan sebagainya. Kemudian lagi itu mengenai izin. Tata cara sholat kita untuk SMK dan mahasiswa 2 dan ada kewajiban sholat berjamaah, semuanya turun. Oleh karena itu setiap anak perempuan wajib membawa mukena, wajib punya bawa mukena, tidak boleh pinjam, harus bawa sendiri. Untuk yang laki-laki bawa peci. 10 menit sebelum bel ada pengumuman, silakan Bapak Ibu. Jadi belnya jam 12, istirahat kita ada 2. Dari jam 8.30 itu istirahat, nanti jam 9 masuk. Kemudian jam 12 ada istirahat kedua, nanti jam 1:30 masuk. Jadi ada waktu setengah jam, insya Allah cukup untuk kalian makan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, untuk yang beragama lain, nanti kalian ada misa atau apa, nanti kita berkumpul di salah satu tempat, bisa nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Untuk yang Kristen dan sebagainya, jadi bisa berkumpul. Kita nasional, artinya guru agama kita juga kita siapin. Untuk yang Hindu dan sebagainya kita ada Pak Putu untuk yang sebagai pembinanya nanti ya, seperti itu. Jadi jangan ragu, kita nasional, tetapi dari segi Islam kegiatan sholat berjamaah itu ada, turun dan sebagainya. Nah, tidak boleh membawa sandal. Dan sekali lagi sandal sudah kita siapkan. Jadi kalau sampai ada sandal di dalam kelas, karena kalian biasanya khawatir berebut sandal, gak mau antri dan sebagainya, akhirnya kalian nyimpen sandal dan ketahuan di dalam kelas, terbukti kalian ada sandal di bawah meja atau di lorongnya meja, maka hukumannya adalah membawa 10 pasang sandal disumbangkan untuk masjid, untuk musola kita. Jadi anak-anak harus sholat wajib. Kalau nanti Pak, kalau sedang ada halangan, ada tata caranya nanti, ada yang mencatat dan sebagainya, ya harus terus kalian berhalangan terus kemudian tetap sholat. Itu. Terus kemudian sekali lagi kita ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya ada band, ada dance, ada tari, ada sinematografi, ada macam-macam. Itu kegiatan itu dilaksanakan setiap Sabtu. Jadi Sabtu Anda bisa melaksanakan ekstrakurikuler, nanti siapa bisa gabung nanti jadi anak akuntansi, anak akuntansi bisa gabung semuanya di ekstrakurikuler itu, bisa memilih ekstrakurikulernya. Untuk yang minggu kita usahakan nanti ada basket, ada bola. Oke, itu ekstrakurikuler. Kemudian untuk di kantin, kalau kantin kami ya biasa itu running out of time, 10 menit, betul? Ya saya percepat aja. Jadi sekali lagi anak-anak Alvan yang kita banyak cerita tentang SMK Mawar. Jadi sekali lagi itu ada LSP. Kalau nggak percaya silakan tanya di sekolah-sekolah sekitar kita di daerah Waru yang punya hanya kita. Punyanya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Dharma Siswa. Jadi itu yang kita miliki, yang sekolah lain nggak miliki. Dan itu dari kelas 1 nanti kalian sudah mendapatkan sertifikat LSP yang kita kumpulkan nanti di kelas 3. Karena LSP sertifikat biasanya berlaku untuk 3 tahun. Mengapa kita bisa cepat mulai pekerjaan? Karena itu tadi kita banyak memiliki kelebihan.
kalian juga termasuk anggota lembaga kursus LPKK Wiyata Mandala. Jadi setelah kalian diajari misalkan Pak Danu ngajar Excel, ngajar Microsoft Office dan sebagainya, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat dari lembaga tadi itu lembaga pendidikan keterampilan kerja Wiyata Mandala di bawah Disnaker Sidoarjo. Jadi di bawah Disnaker. Jadi kita tuh menggandeng Disnaker, menggandeng untuk sertifikat profesi Jakarta juga di dinas pendidikan. Kalau sekolah kan dinas pendidikan. Itu anak-anak ya. Jadi banyak sekali yang kelebihan Mawar yang mungkin tidak bisa hari ini kita sebutkan semuanya. Yang penting selamat datang di SMK Dharma Siswa. Karena sudah memilih tempat yang baik, niatnya diluruskan untuk saya ikhtiar sekolah ini semoga menjadikan kamu seseorang yang berhasil. Beda kamu dengan sekolah lain. Kalau sekolah kita memang persiapkan untuk masuk perguruan tinggi negeri, bisa dibuktikan masuknya berapa di UNER, di ITS, di UPN, siswa kita banyak. Di masuk perusahaan banyak juga, hampir semuanya di level pada Diki ada banyak sekali saya dapat. Jadi sekalian ciptakan, kalian sudah dewasa, kalian bukan anak kecil lagi. Bukan anak kecil lagi. Kenapa? Kalian profesional muda. 3 tahun kalian dididik, keluar sudah ahli di bidangnya masing-masing. Ditandai dengan memiliki sertifikat profesi. Farmasi profesinya adalah farmasi. Multimedia di multimedia, akuntan kalian. Jadi resmi kalian punya lembaga resmi. Begitu anak-anak ya, jadi sekali lagi saya berharap betul untuk kalian bisa sukses di tempat kami. Kita juga berusaha secara baik memberikan yang terbaik untuk kalian. Kami guru-guru ini benar-benar berniat hidup kami curahkan untuk kemampuan kalian semuanya. Anak-anak sekalian di sini ada kegiatan senam untuk yang SMK Mawar 2, jangan lupa itu biasanya kita berdiri untuk menjadi instrukturnya. Jadi per kelas nanti ada yang maju 5 anak, berapa anak, gantian setiap minggu. Setiap hari Jumat pagi untuk yang Mawar 2 hadirnya jam 7:04. Jadi nanti jam 6.30 kan hadir. Bedanya di Jumat itu aja untuk yang Mawar 2. Mawar 2 jam 6.30 sudah harus hadir untuk mengikuti kegiatan senam bersama. Itu ya anak ya. Selain itu semuanya bisa mengikuti kegiatan olahraga seperti biasa. Olahraga kita ada indoor itu di gedung barat itu ada bulu tangkis, ada tenis lapang, tenis meja itu ada 3 kita. Untuk senam anak-anak juga ada di gedung timur. Jadi biasanya anak-anak di gedung barat di gedung SMA-nya itu tidak mengikuti senam dan sebagainya. Saya rasa itu anak-anak. Jadi sekali lagi sudah banyak yang mau kita ceritakan, tetapi terkait dengan waktu dan sebagainya. Saya kurang lebihnya mohon maaf pada semuanya. Sekali lagi selamat datang di SMK Dharma Siswa. Selamat bergabung dengan kami menjadi profesional muda. SMK Mawar adalah sekolahnya juara, sekolahnya anak-anak yang ingin menjadi juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak peserta MPLS sekarang sudah menginjak ke sesi 3. Untuk sesi 3 supaya tidak terlalu tegang anak-anak, nanti saya akan memperkenalkan Bapak Ibu guru yang kemarin hari Sabtu beliau belum bisa disebutkan karena beliau masih ada acara sehingga profil fotonya belum bisa ditampilkan. Nah ini sekarang ada tenaga-tenaga muda yang berkarya sehingga nanti perlu kita tampilkan, kita tampilkan di sini sehingga anak-anak nanti bisa mengenali secara detail langsung. Ya kalau kemarin Bapak Ibu guru yang lain itu lewat foto, sekarang langsung dengan Bapak Ibu guru tampil secara langsung. Terima kasih. Ini untuk Bapak Ibu, satu persatu nanti akan mengenalkan dirinya, dia mengajar di bidang apa, nah kemudian apa saja nanti yang akan diberikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Nabila Agustin, saya prodi dari Eskul Derajat.
Nurmana Hakim, anak-anak sering manggil saya Mia atau Mbak Mia. Saya dari ekstrakurikuler. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Peserta MPLS saya Bu Okta. Saya di sini mengajar di jurusan otomatisasi kantoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Eka Diatmasari. Saya mengajar pada bidang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rendra Yudhakama. Nanti kalian bisa panggil saya Pak Rendra. Saya di sini mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah geografi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulu. Anak-anak kalau biasanya manggil Pak Ulu. Saya ngajar bahasa Indonesia dan begitu juga ekstra Banjari. Bagi kalian yang ingin ekstra Banjari, silakan nanti ketemu saya. Dan begitu juga besok selamat datang di sekolah SMK, SMA Plus Dharma Siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Hamidah Rahmawati, biasanya dipanggil Bu Hamidah atau Bu Hamidah. Di sini saya mengajar BK atau setiap baca siswa-siswi anak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Wijayadi. Saya di kelas 10 TKR mengajar materi produktif, teknik kendaraan ringan, kemudian di teknik komputer jaringan dan mengajar materi produktif tentang AutoCAD, 2 dimensi, 3 dimensi, dan microcontroller atau robotika. Terima kasih dari saya. Selamat bergabung dan belajar bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi para peserta MPLS, tenaga didik maupun tenaga ekstra yang masih muda, berkarya, siap untuk membantu kalian bersama. Kemudian ini saya perkenalkan pengurus-pengurus OSIS yang nantinya semua kegiatan sekolah tentunya akan melalui suatu organisasi yaitu yang dinamakan OSIS. Nah, ini nanti kakak-kakak OSIS akan menampilkan diri. Untuk itu kakak OSIS disiapkan, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setian Arin. Saya perwakilan pengurus OSIS dari SMK dan Mahasiswa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Indum dari pengurus OSIS SMK dan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Muhammad dari Badan, perwakilan dari SMK dan Mahasiswa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SMK dan Mahasiswa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufiya Rahma. Saya perwakilan dari SMA Plus dan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Salsa Barasati, perwakilan pengurus OSIS dari SMA Plus dan Mahasiswa. Dan tadi perkenalan sebagian dari pengurus OSIS. Mudah-mudahan nanti kalian bergabung di Dharma Siswa baik di SMK maupun SMA. Nantinya yang ingin ikut berorganisasi, maka nanti kalian bisa bergabung sehingga membentuk ide-ide baru atau program-program baru yang ada di sekolah supaya nanti ke depan kita belajar lebih nyaman lagi. Demikian perkenalan dari mulai tenaga didik maupun dari pengurus OSIS. Sebelum pembacaan tata tertib ada sedikit sambutan dari waka kurikulum dari SMK Dharma Siswa 2. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Muntiani. Ibu Muntiani, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang berbahagia,
pada pagi hari ini kalian telah mendapatkan beberapa pengetahuan mengenal lingkungan sekolah, mengenal Bapak Ibu guru, sebagian dari Bapak Ibu guru, mengenal kakak-kakak kelas sampean perwakilan dari OSIS, dan saat ini saya perkenalkan Bu Muntiani. Saya ditugasi sebagai wakil kurikulum. Tentunya anak-anak nanti yang akan berhubungan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mata pelajaran yang akan kalian ikuti itu bisa sharing dengan saya. Kebetulan saya wakil kurikulum dari SMK dan mahasiswa 2. Nantinya kalian akan mengenal juga wakil kurikulum dari SMK dan mahasiswa 1 dan dari SMA plus Dharma. Anak-anak yang merupakan pelajaran-pelajaran nantinya yang akan kalian ikuti antara komli atau kompetensi keahlian, misalnya untuk akuntansi atau untuk teknik pemesinan, ini akan ada beberapa hal yang fokus sesuai dengan jurusan yang kalian ikuti atau yang kalian pilih. Kalau untuk pengetahuan atau mata pelajaran yang umum, misalnya matematika, bahasa Indonesia, itu secara umum semuanya dari kompetensi keahlian yang lainnya itu tetap ada, atau semuanya akan mengikuti. Hanya saja kalau materi-materi yang sesuai dengan kompetensi yang kalian ambil itu nanti akan ada beberapa perbedaan. Jadi saya harapkan apabila ada yang ingin bertanya, kalau di sini tentunya waktunya sangat terbatas sekali, maka anak-anak bisa WA melalui saya atau mungkin WA melalui gugusnya, dan atau bisa menunggu jadwal pelajaran yang nantinya akan kami share kepada anak-anak. Insya Allah kalau MPLS ini berjalan selama 3 hari, Senin sampai dengan Rabu, maka pada hari Kamis itu kalian sudah akan mendapatkan jadwal pelajaran yang akan kalian ikuti secara daring, mengingat kondisi saat ini. Jadi apa saja yang nantinya harus kalian kerjakan pada saat daring itu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut setelah penutupan dari MPLS ini. Jadi siap-siap anak-anak untuk aktif di grup masing-masing. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Dharma Siswa, baik Dharma Siswa 1, Dharma Siswa 2, dan Bapak dan Kepala SMK dan Kepala SMA plus Dharma Siswa, serta anak-anak peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah, khususnya yang di Dharma Siswa 1 di bidang kurikulum, akan menyampaikan tata tertib peserta didik yang ada di SMK dan SMA plus Dharma Siswa. Untuk itu, marilah kita simak seluruh peserta didik supaya membawa tata tertib yang sudah diberikan oleh sekolah. Ya, seperti ini, ya, tata tertib. Anak-anak ini sudah membawa kertas atau tata tertib yang sudah kalian dapatkan dari
SMK maupun SMA plus dan mahasiswa. Untuk itu di pagi hari ini dalam kesempatan ini pelaksanaan MPLS di SMK dan SMA plus dan mahasiswa, saya akan menyampaikan tata tertib. Di dalam tata tertib ini banyak sekali, insya Allah nanti nggak akan selesai. Besok atau lusa akan disambung lagi oleh petugas yang lainnya. Di jadwal insya Allah sudah ada. Anak-anak peserta MPLS, saya sampaikan bahwa selama pelaksanaan MPLS, peserta didik walaupun di rumah dengan kondisi COVID-19 seperti ini tetap menggunakan seragam. Ya, saya minta peserta MPLS walaupun pelaksanaannya dari rumah secara online, secara daring, tetap menggunakan seragam sekolah. Sehingga nanti kelihatan dari sini itu anak-anak sudah memakai seragam. Sehingga seragam sudah, ini memang ketentuan untuk MPLS harus memakai seragam, wajib memakai seragam. Ya. Ini saya mulai untuk pembacaan tata tertib yang sudah kalian punyai, bisa disimak sehingga nanti akan saya terangkan hal-hal yang perlu saya terangkan. Yang nomor 1, memang di sini tata tertib ada kewajiban peserta didik, ada hak peserta didik, ada larangan peserta didik, dan ada sanksi. Sehingga jika peserta didik melanggar atau tidak mentaati tata tertib, itu ada sanksinya. Yang nomor 1, kewajiban peserta didik nomor 1, masuk sekolah pagi pukul 07.00 sampai dengan 14.00. Hari Jumat pukul 7.00 sampai 10.25. Kecuali yang praktek, karena praktek ada siang hari, sehingga anak yang praktek nanti hanya beberapa jurusan, khususnya yang di Dharma Siswa 1, nanti masuk praktek itu jam 14.15 sampai dengan jam 17.15. Itu nanti bagi peserta didik yang praktek, khususnya yang ada di Dharma Siswa 1. Tata tertib yang kedua, membayar uang atau biaya operasional sekolah paling lambat tanggal 10 dalam tiap-tiap bulan. Ya, sehingga anak-anak untuk pembayaran biaya operasional sekolah atau yang dikatakan dengan uang SPP itu nanti dibayarkan selambat-lambatnya tiap bulan itu tanggal 10. Nanti tempatnya di mana? Nanti masing-masing tempat ada petugas. Kalau yang ada di Gedung Timur nanti ada petugas Gedung Timur, yang ada di Gedung Tengah nanti di loket Gedung Tengah, yang di Gedung Barat juga berada di loket Gedung Barat. Nomor 3, berpakaian seragam sekolah. Jadi untuk seragam sekolah ditentukan oleh sekolah, hari Senin dan hari Selasa menggunakan seragam umum. Baik SMK maupun SMA, seragam umum itu menggunakan seragam abu-abu putih, ya, itu namanya seragam umum. Ya. Kemudian hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam khusus. Seragam khusus itu seragam yang sudah diberikan oleh sekolah, yaitu seragam batik itu, ya, itu namanya seragam khusus. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan seragam pramuka. Nah, nanti lengkap dengan menggunakan baret dan sebagainya untuk seragam pramuka. Catatan, semua pakaian seragam bersepatu hitam. Nah, ini di SMK maupun di SMA ini ketentuannya menggunakan sepatu hitam, kaos kaki putih, kecuali yang hari
Jumat dan Sabtu seragam pramuka itu menggunakan kaos kaki warna hitam. Ya, ini ketentuan seragam yang ada di SMK maupun di SMA Dharma Siswa. Kemudian yang keempat, masuk sekolah tepat waktu setiap hari efektif. Jadi tadi di atas sudah disampaikan bahwa masuk sekolah jam 7.00 sampai dengan jam 14.00, sehingga anak-anak datangnya itu kalau nggak terlambat berarti harus sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, karena jam 7 itu bel berbunyi, itu anak-anak harus sudah berada di kelas masing-masing. Nah, jadi itu tepat waktu setiap hari efektif, tidak ada yang terlambat. Makanya harus dipersiapkan dari rumah berangkat jam berapa sampai di sekolah sebelum jam 7 sehingga tidak terlambat. Kemudian nomor 5, piket kelas sesuai jadwal. Anak-anak di dalam kelas masing-masing nanti akan dipandu oleh wali kelas masing-masing, itu ada jadwal piket, di mana jadwal piket itu nanti akan menjalankan tugas di kelas masing-masing, ya, misalnya ada yang membersihkan papan tulis, ya, dan sebagainya. Itu nanti akan diatur oleh wali kelas masing-masing dan anak-anak harus menjalankan setiap hari. Ada jadwal piket. Yang ke-6, tolong disimak nomor 6, menyampaikan informasi secara lisan, tertulis, ajar. Jadi datang sekolah itu harus membawa perlengkapan PBM, belajar mengajar. Misalnya hari Senin pelajarannya apa, yaitu membawa buku yang dilaksanakan pada hari Senin. Ya, jangan sampai nanti salah jadwal. Ya, pelajaran hari Senin membawa pelajaran hari Rabu. Ya, ini nggak baik, berarti tidak ada persiapan dari rumah. Jadi membawa perlengkapan PBM, ya. Jangan datang ke sekolah hanya membawa orang saja, ya. Ke sekolah harus bawa tas yang isinya mata pelajaran pada hari tersebut, ya. Rajin, baju dimasukkan, ya. Sepatu rapi dan sebagainya. Yang ke-8, lapor petugas piket atau kepala sekolah apabila terlambat datang dan harus taat pada sanksi yang diberikan. Anak-anak namanya orang itu mungkin ada apa-apa di jalan, entah itu ban bocor, ada halangan apa, sehingga datang terlambat. Nanti pada saat datang terlambat itu peserta didik itu harus lapor dahulu, jangan langsung nyelonong masuk ke kelas. Ya, harus lapor pada petugas piket, sehingga nanti akan diberikan sanksi, entah itu secara tertulis sanksinya, ya, harus mentaati, ya, karena kita harus tidak semuanya peserta didik itu kadang-kadang mulus. Nah, kadang-kadang anak itu, yaitu tadi saya sampaikan, mungkin ada bocor dan sebagainya. Yang ke-9, berdoa, dalam kurung mengikuti doa pada awal jam pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu wajib atau berdoa pada akhir jam pelajaran. Jadi di SMK dan SMA Dharma Siswa ini di awal jam pelajaran kita akan dipandu melalui sound system untuk berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga nanti pada saat menjelang pulang itu juga akan dipandu melalui sound system, berdoa akhir pelajaran serta menyanyikan lagu wajib. Ya, ini sudah aturan di SMK maupun di SMA Dharma Siswa. Jadi anak-anak harus selalu mengikuti kegiatan doa tersebut. Makanya jangan sampai terlambat, sehingga anak-anak pada saat doa
itu sudah berada di kelas masing-masing. Yang ke-10, guru piket atau kepala sekolah apabila ada keperluan meninggalkan kampus sebelum bel pulang. Jadi mungkin anak-anak ada keperluan pulang, itu pun harus ada pemberitahuan dari orang tua dulu. Mungkin orang tua datang ke sekolahan atau orang tua telepon pada wali, kepada petugas sekolah kalau ada keperluan yang mendadak sehingga anak-anak harus meninggalkan sekolah sebelum bel pulang. Sehingga nanti di situ harus izin dengan guru piket atau kepala sekolah. Kemudian yang nomor 13. Nomor 13, mentaati tata tertib pelajaran olahraga dan praktek produksi atau laboratorium selama mengikuti kegiatan belajar mengajar pelajaran tersebut. Jadi anak-anak nanti pada saat pembelajaran olahraga atau praktek di laboratorium nanti akan mengikuti tata tertib yang ada. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Misalnya pada saat pembelajaran olahraga, hari ini misalnya teori, berarti anak-anak harus tetap di kelas. Hari ini pelajaran praktek, ya teori dulu sehingga mengikuti di kelas. Kalau sudah praktek ke bengkel, ya atau ke laboratorium, anak-anak nanti harus berjalan ke bengkel atau ke laboratorium. Kalau olahraga nanti anak-anak akan diajak ke lapangan. Lapangan mana yang dituju? Karena di sini ada di gedung barat ada lapangan, di gedung timur juga ada lapangan. Sehingga nanti akan mengikuti anjuran dari Bapak Ibu yang mengajar. Yang nomor 14. Nomor 14 diperhatikan. Mengikuti praktek kerja industri di dunia kerja atau di dunia usaha pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah dan harus mentaati segala ketentuan yang berlaku di tempat praktek kerja tersebut. Ya, ini bagi peserta didik yang di SMK Dharma Siswa 1 dan SMK Dharma Siswa itu ada prakerin. Insya Allah nanti akan diatur oleh petugas pada saat kelas 11. Untuk yang di SMA tidak ada prakerin. Jadi untuk prakerin itu khusus untuk yang di SMK Dharma Siswa 1 dan Dharma Siswa 2. Insya Allah nanti pelaksanaannya antara kelas 11 dan kelas 12. Kemudian nomor 15, menanggung biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pihak sekolah membantu 30%. Di samping di SMK, SMA ini ada dokter, ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Dharma Siswa 2, memang ada dokter mungkin ya, bersikap sopan kepada siapapun. Nah, anak-anak yang namanya peserta didik, pelajar itu harus sopan, sehingga ada bedanya antara anak sekolah dan tidak sekolah. Ya, harus sopan dimanapun, di sekolah sopan, di rumah sopan, ketemu di jalan sopan. Ya, ini harus kalian taati, harus kalian laksanakan. Ya, bersikap sopan kepada siapapun. Nomor 19, mengikuti atau melaksanakan upacara yang dilaksanakan oleh sekolah dengan mentaati segala ketentuan peraturan. Ya. Di SMK dan SMA Dharma Siswa ini tiap hari Senin melaksanakan upacara. Ya, tidak hari Senin saja, tetapi hari-hari penting. Ya, misalnya seperti memperingati hari Hardiknas, kemudian
17 Agustus itu selalu melaksanakan upacara bendera, sehingga anak-anak harus selalu mengikuti dan mentaati seragam atau kelengkapan upacara. Nanti upacara diselenggarakan di lapangan Gedung Timur. Semua peserta didik baik di Mawa 1, Mawa 2 dan SMA Plus nanti untuk upacara selalu bersama di lapangan Gedung Timur. Nomor 20, merapikan rambut. Dalam kurung panjang rambut bagi putra maksimal 10 cm tiap sisi. Tidak kohak atau ala pan dan sejenisnya. Jadi anak-anak rambut harus rapi, dipotong. Nah, rambut harus rapi, ditata tertib. Di sini maksimal 10 cm, tidak dimerah-merah, tidak diputih-putih, ya, tidak disemir maksudnya, ya. Jadi rambutnya alami, ya, terutama nanti yang laki-laki kelihatan